Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Subi. UTBK tinggal menghitung hari, kurang dari 1 bulan. Ibarat lari maraton, persiapan UTBK tahun ini sudah mendekati finish. Artinya apa? Semua kemampuan, semua trik, semua jurus, dan semua potensi yang memudahkan dalam menaklukkan soal silahkan kalian gunakan. Jangan lupa, apapun kondisinya, libatkan senyuman dalam setiap masalah yang kalian hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Somad bahas langsung soal matematika mengenai UTBK atau SBPTN dan sejenisnya. Pada kesempatan video kali ini, Kak Sobi akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan bab transformasi geometri, di mana bab ini selalu hadir setiap tahun pada soal momen tersebut ya. Baik, kita lihat soal yang pertama. Ini diambil dari model UTBK tahun 2019 ya. Jadi Kak Sobi coba bacakan soalnya. Ada garis Y sama dengan AX plus B digeser ke atas sejauh 2 satuan. Sebelum ini, maka apa yang terjadi? Ketika sebuah kurva digeser ke atas ke bawah, maka ketika di atas nanti yang berubah adalah di sumbu Y-nya. Kalau ke atas nanti Y-nya adalah dikurangi, kalau ke bawah ditambah. Itu kira-kira kalau mau langsung ya, tanpa rumus. Sehingga dengan pemahaman itu, maka pernyataan tadi berubah menjadi seperti ini. Digeser 2 satuan ke atas. Ingat, ketika ke atas maka Y berubah diapain? Ditambah atau dikurang? Dikurang lah ya. Oke, jadi Y minus 2 sama dengan AX plus B. Tentunya X-nya nggak berubah, karena ini belum ada pergeseran kiri kanan. Nanti kalau ada ke kiri, ke kanan, X juga otomatis berubah. Nah, kita teruskan langkah yang kedua. Kemudian hasilnya dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini bagi sahabat pemburu PTN harus sudah hafal nih. Matrik pencerminan terhadap sumbu X itu apa? Kalau nggak hafal ya masalah besar ya. Oke. Nah, secara umum nanti untuk menemukan bayangan setelah dicerminkan, kita bisa menggunakan rumus ini. P aksen sama dengan T kali P, di mana P-nya adalah tadi berupa garis setelah digeser ke atas sejauh 2 satuan. Nah, ada yang tahu matrik transformasinya kalau dicerminkan terhadap sumbu X? Oke, ini dianggap hafal semua ya. Nah, ini perubahannya. Kita bikin dalam persamaan matrik. P aksen itu adalah kita ganti X aksen, Y aksen, cuma secara persamaan jadi disusun ke bawah. Matrik transformasi pencerminan terhadap sumbu X 1, 0, 0, min 1 kali P. P-nya kita anggap sebagai persamaan umum dulu ya, yaitu X, Y disusun ke bawah. Sesuai dengan hasil perkalian matrik, maka 1 kali X adalah X, maka hasilnya dari sini X aksen adalah X. Dengan cara yang sama adalah Y aksen sama dengan 0 kali X dikurang 1 kali Y, sehingga min Y. Nah, dari sini kita bisa menemukan 2 ketentuan. X-nya nanti yang ada di P kita ganti dengan X aksen, terus yang Y-nya diganti dengan, oke, Kak Sobi berikan jejak ya, nanti semua X yang ada di persamaan atas nanti diganti dengan ini, dengan X aksen, juga Y-nya ya nanti diganti di sini dengan min Y aksen. Berdasarkan itu, maka perubahannya adalah apa kira-kira? Ini dia. Jadi P aksennya adalah Y-nya diganti min Y aksen minus 2 sama dengan AX. X-nya diganti dengan X aksen dan seterusnya tambah dengan B. Kita kalikan min ya. Sehingga yang tadinya min jadi plus, terus plus jadi min, dan nanti minus 2 kan jadi 2 tuh, pindah ke ruas kanan. Nanti hasilnya adalah, cuma nanti kan tadi aksen hanya untuk alat bantu saja. Nanti penulisan notasinya ya tentunya secara umum aja ya, enggak. Jadi aksennya nanti dibuang dalam Y saja. Jadi Y sama dengan min AX, min B, min 2. Supaya lebih rapi, tampilannya kita bikin seperti ini. Di soal, setelah dicerminkan terhadap sumbu X, dia sudah menemukan hasil, yaitu Y sama dengan minus 2X plus 1. Artinya persamaan yang tadi bisa kita
samakan dengan persamaan hasil. Nah, dari dua bentuk ini yang sudah Kak Sobi blok dengan warna pink ya, maka kita bisa memberikan beberapa persamaan. Apa kira-kira? Iyalah, udah kelihatan sekali tuh. Nilai A-nya pasti nilainya adalah 2 ya. Dengan cara yang sama, B plus 2-nya adalah min 1. Sehingga dari sini B-nya adalah min 3. Baru soal ini bisa kita jawab. Pertanyaannya adalah 3A minus 2B berapa? Dengan angka-angka itu maka tinggal diganti A-nya dengan 2 dan B-nya dengan min 3. Berapa hasil terakhirnya? Ya, 3 kali 2 dikurangi dengan 2 kali min 3 sehingga totalnya 6 tambah 6 sehingga semuanya jadi 12. Oke, kira-kira itu soal yang tadi ya. Hasilnya adalah 12 dan ini ada di sini. Di A. Oke, itu dari soal transformasi ya. Kita teruskan lagi ke soal berikutnya. Oke. Ini ada soal dari tahun 2018. Jadi lagi-lagi pilih cara menyentuhnya yang pas sehingga jadi semua soal terasa mudah. Nah, itu butuh latihan tentunya. Oke, kita lanjut lagi. Titik P min 1,3 digeser sejauh A satuan ke kanan dan B satuan ke bawah. Ini kalau mau langsung nanti, kalau ke kanan ke kiri nanti X yang berubah ya. Kalau kanan adalah min, kalau ke kiri plus itu yang berubah X-nya. Kalau yang atas bawah yang berubah adalah Y-nya. Cuma dalam kasus ini, coba kasus berikan secara persamaan. Kalau digeser atau ditranslasi, maka secara persamaan seperti ini. P aksen itu sama juga dengan T ditambah dengan P. Nah, di sini kan faktor pergeserannya ada di tadi A satuan ke kanan, berarti A-nya adalah positif. Terus digeser ke bawah B satuan ke bawah, jadi B-nya minus ya. P aksennya kita ganti dengan X aksen, Y aksen, terus P-nya min 1,3 yang ada di soal. Oke. Nah, sebelum kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2, ini kan kita bisa rapikan terlebih dahulu nih. Artinya setelah digeser seperti itu, maka bayangan P-nya menjadi itu A min 1,3 min B. Oke, itu secara perhitungan ya. Tadi yang terburu-buru, silakan langsung boleh, nggak masalah. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pencerminan yang kedua nih, X terhadap X sama dengan 2. Secara umum, kalau sebuah kurva dicerminkan terhadap sumbu A terhadap X sama dengan M, maka perubahannya ini. Bayangannya adalah 2M min X di ini yang cuma X-nya 2 yang berubah. Kalau Y-nya kan enggak. Dia hanya dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Oke, tadi di soal dijelaskan. Ini M-nya itu adalah 2 ya. Sehingga dengan data itu kita teruskan penyelesaian soal ini. Ini dia. Sehingga M-nya diganti 2, terus X aksen, Y aksennya kita ganti dengan hasil perhitungan yang di awal tadi. X aksen kita ganti dengan A min 1, terus Y aksennya adalah 3 min B. Nah, di soal bayangan terakhir dari proses ini sudah diberikan juga, yaitu 3, min 6. Artinya, ini di ruas kiri jadi 3, min 6. Di ruas kanan dengan proses seperti perkalian dan seterusnya, nanti ketemu 3 sama dengan 5 min A dan min 6 sama dengan 3B. Sehingga dari masing-masing persamaan ini kita harapkannya menemukan nilai A sama B. 3 sama dengan 5 min A. Berapa coba nilai A-nya? Ya 2 lah ya, mudah sekali. Hati-hati, perhitungan seperti ini mudah tapi suka terlena sehingga jadi salah. Oke, yang kedua adalah min 6 sama dengan 3 min B. Ada yang tahu berapa nilai B-nya? 3 atau 9? Atau berapa? Oke, kita lihat. Berapa? Iya, tentunya 9 lah ya. Nah, dari sini baru kita bisa menjawab soal ini. A min B, sehingga dengan mudah bisa kita hasilkan min 7. Sehingga jawaban soal ini itu ada di sini. Mudah ya? Jadi ini kalau nulisnya cepat, terus rumus sudah hafal, di bawah 1 menit ya. Bisa. Oke, tentunya butuh latihan. Sahabat hebat, pemburu, dan pejuang PTN. Oke, supaya nggak berlama-lama, Kak Sobi teruskan lagi dengan soal berikutnya. Wah, ini sudah semakin romantis nih. Dari SBMPTN tahun 2016.
Kira-kira bagaimana sentuhannya? Kita coba uraikan satu persatu terlebih dahulu ya. Kata soal nih, ada vektor X AB didilatasikan sebesar B kali. Sebelum kita lihat ke bawah, maka kita lihat dulu rumusnya nih. Ya. Jadi secara umum, baik yang mengalami komposisi atau 2 kali transformasi, 3 kali secara umum, bayangannya itu adalah T kali P. Di soal ini T-nya itu 2 kali transformasi ya. Oke, kenapa P aksen sama dengan Y? Kata soal nih, setelah didilatasikan, kemudian dirotasikan 90 derajat, maka hasilnya menjadi vektor Y. Artinya, Y ini adalah hasil akhir dari proses transformasi ini. Nanti sebagai awalnya adalah vektor X. Sehingga secara umum, maka Y sama dengan T kali X. Cuma sebelum kita isi, T-nya ini harus kita cari dulu, ya enggak? Tadi ada dilatasi sebesar B kali, terus yang kedua dirotasikan sejauh 90. Nah, T-nya ini mewakili T2 dot T1, sehingga dengan rumus yang sudah kalian hafalkan, kita harus nyari T dulu dari T2 dot T1, tentunya dengan cara perkalian matrik ya. T2-nya adalah 0-110, ini adalah rotasi 90 derajat. Terus yang keduanya T1-nya adalah dari didilatasi B kali, secara matrik B0, 0B. Nah, dengan sistem perkalian matrik, dari sini kita menemukan hasil tuh. 0 kali B, terus min 1 kali 0, 0, terus 1 kali B, tambah 0, B, dan selesai ya. Secara perkalian matrik mudah. Nah, dengan tes seperti ini, baru di persamaan ini kita langsung ganti dengan itu T-nya. Jadi, Y sama dengan 0 min B, B 0 kali X. X-nya adalah selalu diberitahukan, yaitu AB ya. Nah, dengan perkalian matrik, maka 0 kali A min B kali B menemukan hasil min B kuadrat. Yang bawah adalah B kali A tambah dengan 0, maka ini hasilnya adalah min B kuadrat plus AB. Ini adalah vektor dari Y. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah A kali X min Y. Semua data untuk menjawab ini sudah ada semua. A-nya kita tuliskan aja. X-nya sudah ditemukan ya di soal. Terus Y-nya barusan kita cari sudah juga didapatkan. Sehingga dengan mudah tinggal kita ganti semua. Jadi A kali X, X-nya langsung diganti dengan AB, terus Y diganti dengan min B kuadrat AB. Nah, sesuai dengan perkalian matrik, maka A kali A adalah A kuadrat min kali min, maka B kuadrat. Yang bawah AB min AB 0, sehingga dari proses ini menemukan hasil A kuadrat ditambah dengan B kuadrat 0. Dan itu adalah sebagai pilihan dari atau jawaban dari soal ini. Kalau kita lihat ini ada di opsi yang B. Oke, sebentar, bleber. Ini dia. Mudah ya. Jadi lagi-lagi kalau menyentuhnya pas, jadi terasa mudah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Lagi-lagi banyak berlatih untuk menghadapi PTN tahun 2021. Insya Allah diberikan kemudahan ya. Lagi-lagi mudah-mudahan semua ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan semua video-video yang sudah Kak Sob berikan silakan tonton untuk melengkapi referensi buat persiapan UTBK tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.